Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yayat Nuriyati sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi yang dipelajari di kelas 12 semester 1. Nah, yang sekarang kita akan pelajari yaitu mengenai persamaan akuntansi, di mana dalam persamaan akuntansi di sini adanya suatu prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan akan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan menggunakan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya, jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut, sehingga persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan pasiva. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur atau disebut sebagai kewajiban dan hak atas pemilik perusahaan atau disebut ekuitas. Sehingga harta bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut modal, dan bisa juga berasal dari pinjaman, yaitu dari luar perusahaan yang disebut kewajiban atau utang. Jadi persamaan akuntansinya berubah menjadi aset atau aktiva itu sama dengan liabilitas atau kewajiban yang ditambah dengan ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Itu harta harus seimbang antara utang plus modal. Sekarang berarti bagaimana pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi? Maka pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi itu bisa dilakukan dengan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, misalnya transaksi karena adanya investasi awal pemilik. Nah, investasi awal pemilik di sini dalam pencatatannya itu akan berpengaruh terhadap harta yang bertambah dan akun modal yang bertambah. Yang kedua, bisa saja pembelian aktiva secara tunai. Nah, dalam pembelian aktiva secara tunai di sini akan berpengaruh terhadap pencatatan, dan tanya akun harta itu bisa bertambah ataupun bisa juga berkurang. Nah, kemudian yang ketiga, pembelian aktiva secara kredit. Nah, dalam pembelian aktiva secara kredit di sini dalam pencatatannya akan berpengaruh terhadap harta itu bertambah, juga terhadap akun utang yang bertambah. Yang keempat, adanya penerimaan pendapatan tunai atau kredit. Nah, dengan adanya penerimaan pendapatan tunai atau kredit di sini akan berpengaruh terhadap pencatatan akun harta itu bertambah dan akun modal itu juga bertambah. Yang kelima, yaitu pembayaran biaya atau beban. Pembayaran biaya atau beban di sini punya pengaruh dalam proses pencatatan, yaitu pengaruhnya terhadap harta akan berkurang dan terhadap modal akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Nah, di sini punya pengaruh pencatatan terhadap persamaan akuntansi di sini, yaitu akan berkurangnya akun harta dan juga akan berkurangnya akun modal. Yang terakhir di sini juga bisa dalam transaksi pembayaran pelunasan utang. Dalam transaksi pembayaran pelunasan utang di sini, pencatatan di sini akan berpengaruh terhadap akun harta berkurang, juga akun utang berkurang. Maka di sini dalam hal-hal yang dapat biasanya atau adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya modal atau modal dalam suatu perusahaan di sini, ya. Dalam pencatatan persamaan akuntansi di sini diantaranya adalah yaitu yang pertama adanya laba atau rugi perusahaan. Laba akan menambah modal dan rugi itu akan mengurangi modal. Yang kedua,
Hal yang mempengaruhi besarnya modal itu juga bisa disebabkan karena adanya pendapatan yang diterima perusahaan. Nah, pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan itu akan menambah modal. Yang ketiga, adanya beban yang dikeluarkan perusahaan itu akan mengurangi modal. Yang keempat, adanya pengambilan untuk keperluan pribadi atau FRAIP itu akan mengurangi modal. Dan yang kelima, adanya investasi tambahan dari pemilik atau dari sumbangan atau yang disebut donasi itu akan menambah modal. Maka kita akan aplikasikan persamaan dasar akuntansi itu dalam suatu transaksi itu akan punya pengaruh. Ya, maka kita sekarang akan menganalisis dari persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang terjadi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh yang pertama di sini, misalnya pada tanggal 1 Juli 2019, Tuan Ahmad mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis motor. Misalnya dengan nama servis Abadi motor. Berikut misalnya transaksi selama bulan Juli tersebut. Yang pertama, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar Rp500.000. Maka bagaimana analisisnya? Nah, berarti analisisnya di sini karena di sini diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar Rp500.000, maka analisisnya di sini yaitu akan berpengaruh terhadap aset atau harta. Di sini aset atau hartanya di sini akan pengaruhnya terhadap kas. Berarti kas bertambah sebesar 10 juta. Juga harta bertambah yaitu berupa peralatan bertambah sebesar 500.000 dan karena di sini diinvestasikan sebagai modal pertama berarti investasi berarti pengaruh terhadap bertambahnya modal. Jadi modal bertambah sebesar 10.500.000 rupiah. Nah, contoh yang kedua, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, di sini bagaimana analisisnya? Nah, di sini dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Maka analisisnya yaitu akan berpengaruh terhadap keseimbangan antara aktiva dengan pasifanya, yaitu terhadap harta atau aset yang berupa kas berkurang sebesar Rp60.000 dan modal berkurang sebesar Rp60.000 sebagai beban sewa. Jadi nanti di kolom keterangan di sana ditulis sebagai beban sewa sebesar 60.000 itu di kolom modal, tapi di kolom keterangannya ditulis 60.000 itu adalah sebagai beban sewa. Contoh yang ketiga yaitu dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko motor ya, Jaya Utama itu misalnya seharga Rp400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, di sini dibeli secara kredit perlengkapan dari toko motor Jaya Utama sebesar Rp400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, bagaimana di sini pengaruh terhadap posisi aktiva dan pasifanya di sini dalam persamaan akuntansi tersebut, yaitu analisisnya berarti pengaruhnya terhadap aset atau harta yaitu berupa perlengkapan. Perlengkapan di sini bertambah sebesar Rp400.000. Kemudian terhadap harta juga yaitu peralatan juga bertambah sebesar Rp1 juta dan ya di sana
Karena dibeli secara kredit berarti akan berpengaruh terhadap pasifanya, yaitu berupa utang bertambah sebesar, tambahkan antara perlengkapan dengan peralatan. Perlengkapan Rp400.000 dan peralatan dibelinya sebesar 1 juta, maka utang menjadi bertambah sebesar Rp1.400.000. Demikian yang kita bisa pelajari dalam persamaan akuntansi. Kita bisa menganalisis, semoga nanti di pertemuan mendatang lebih bisa mendalam lagi dalam proses membuat analisis dalam persamaan dasar akuntansi. Hari ini cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.